Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, hasil amati saya mengamati mengenai optimalisasi komposisi media untuk mikropropagasi tanaman kupa. Saya Irfan Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 0205221143. Langsung saja yaitu mengenai pendahuluan. Kupa yang bernama Latin Syzygium Polycephalum Mary LM Perry termasuk ke dalam famili Myrtaceae yang mempunyai banyak manfaat. Kayunya dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah. Daunnya dapat digunakan sebagai bumbu masakan, penghasil minyak atsiri dan berkhasiat sebagai obat untuk menurunkan tekanan darah. Menurut Solikin 2010 dan Ernawati et al. 2017, buah kupa mengandung antosianin, antioksidan dan dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna. Menurut Ragasa et al. 2014. Pembahasan selanjutnya yaitu bahan dan metode. Penelitian dilaksanakan di laboratorium, kultur jaringan tanaman, ekologi dan sumber daya tumbuhan, serta fisiologi dan genetika tumbuhan. Departemen Biologi PMBA IPB pada bulan Agustus 2020 sampai April 2022. Penelitian menggunakan ekspan buku tunggal dan tunas pucuk dari kultur tunas steril kupa, koleksi dan riset dan inovasi nasional yang disebut BRIN. Kerjasama dengan PT Astra Internasional TB kultur steril tersebut dipelihara dalam media dasar MS atau DKW dengan 2 mg L-EBAP. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Optimasi komposisi media untuk mikropropagasi tanaman kupat telah berhasil dilakukan. Multiplikasi tunas. Presentasi terbentuknya tunas kupa pada ekspan buku tunggal mencapai 100% dengan waktu yang bervariasi yaitu antara 1 sampai 8 mst pada media multiplikasi tunas. Namun kemunculan tunas pada media MS lebih cepat dibanding pada media DKW. Pembahasan selanjutnya yaitu perakaran. Pada fase perakaran tunas yang dipindahkan ke media agar tidak mampu menghasilkan akar. Sementara itu tunas yang dipindahkan media pasir dan vermiculit mampu 100% menghasilkan akar. Substrat campur pasir plus vermiculit lebih baik dibandingkan substrat agar untuk perakaran kupa dengan terbentuknya akar 100%. Selanjutnya yaitu histologis pakar tunas. Sayatan histologis batang pada planlet berakar menunjukkan adanya pati yang tidak intensif, yang tersebar ke seluruh jaringan batang. Sedangkan pada batang tunas yang tidak berakar, pati banyak berkumpul pada bagian kambium, empulur, dan jaringan pembuluh. Selanjutnya yaitu aklimatisasi planlet. Presentase daya hidup planlet kupa pada proses aklimatisasi umur 6 mst. Substrat agar dengan larutan nutrin DKW memberikan presentase daya hidup terendah. Presentase daya hidup tertinggi terdapat pada tanaman yang berasal dari substrat pasir plus vermiculit dengan larutan MS. Hal ini sejalan dengan pengamatan agar akar pada tabel 5, yakni tanaman yang berasal dari substrat pasir plus vermiculit dengan tambahan larutan nutrin DKW atau MS, memberikan presentase terbentuknya akar sebesar 100% sehingga ketahanan hidupnya lebih tinggi dibandingkan tanaman yang berasal dari substrat agar. Selanjutnya yaitu simpulan. Ya, di sini saya akan membahas kesimpulan dari hasil yang diamati saya, yaitu yang pertama mikropropagasi kupa yang bernama Latin Polycephalum berhasil dilakukan dengan optimasi media. Yang kedua, media yang optimal untuk multiplikasi tunas dari ekspan buku tunggal adalah media MS, sedangkan untuk ekspan tunas pucuk adalah pada DKW. Keduanya dengan penambahan BAP 1 mg L-1 dan IBA 0,1 mg L-1. Yang ketiga, untuk tahap pengakaran, substrat pasir plus vermiculit dengan larutan MS merupakan media terbaik dengan 100%. Tunas berakar serta jumlah dan panjang akar tertinggi. Yang terakhir yaitu tanaman yang berasal dari substrat pasir plus vermiculit dengan larutan nutrin MS, menghasilkan planlet yang bertahan hidup paling tinggi pada tahap aklimatisasi yaitu 7,7%.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.